Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian semuanya itu menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, yaitu untuk kalian semuanya bisa menempuh jalan yang lurus. Dan Abu Jahal dulu pernah menganggap yang namanya hidayah, petunjuk, seakan-akan berdasarkan kemauan Abu Jahal. Sehingga tatkala ayat itu turun, dia berkata, urusan masalah hidayah itu urusan kami. Jika kami berkehendak, pasti kami berada di atas jalan yang lurus. Jika kami tidak berkehendak, kami pun tidak akan pernah kemudian berada di atas jalan yang lurus. Padahal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan urusan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Supaya selesai ini. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan tidaklah Al-Quran itu merupakan perkataan setan yang terkutuk. Wa ma hadzal Qur'anu, dan tidaklah Al-Quran itu merupakan perkataan setan yang terkutuk. Karena sungguhnya setan la yuqaddiru ala hamdihi. Setan tidak akan mampu untuk memikulnya. Setan tidak pernah akan mampu memikul Al-Quran. Kalimatnya seperti itu di dalam tafsir. Wala yuriduhu, dan dia sungguh tidak menghendakinya. Wala yambaghi lahu, dan dia juga tidak pantas untuk kemudian menyentuh atau kemudian tidak pantas kemudian Al-Quran untuk mereka setan-setan. Berarti yang ana menungsa jauh dari Al-Quran apa jenengane? Setan. Iya. Karena kita tahu ya, kalau di dalam tafsir kan di sini ditunjukkan setan itu tidak mungkin akan mampu untuk memikulnya. Setan itu tidak mungkin untuk menghendakinya, dan setan itu tidak pantas untuk kemudian menyentuhnya. Berarti kalau suatu saat ada manusia jauh dari Al-Quran, berarti apa? Setan. Secara penafsiran. Namun bila mendalik ya. Dan berikutnya, kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayatnya 210 sampai 212. Wa ma tanazzalat bihi asy-syayatinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastatinuna innahum ala sam'i la ma'zuluna. Sesungguhnya dan tidaklah Al-Quran itu diturunkan kepada setan-setan, dan setan-setan itu tidak layak untuk mereka Al-Quran itu, dan setan itu tidak akan mampu untuk membawa atau untuk memikul, untuk mempelajari Al-Quran. Sesungguhnya setan itu akan terhalang pula untuk mendengarkan Al-Quran, dan mereka dijauhkan dari mendengarkan Al-Quran. Masya Allah ya. Berarti kalau suatu saat jiwa hati manusia seakan-akan mengarah kepada penafsiran yang seperti ini, artinya bahwa setan itu berusaha masuk di dalam hati manusia untuk menjauhkan manusia itu dari memperdengarkan Al-Quran, atau kemudian dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau setan berusaha untuk menjadikan manusia itu betul-betul jauh dari petunjuk apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Karena kalimatnya di dalam ayat ini menunjukkan setan itu maka sungguh akan dijauhkan dari memperdengarkan Al-Quran. Suatu saat ada manusia, dia memperdengarkan Al-Quran tapi tidak suka, berarti ini adalah setan. Naudzubillahi min dzalik. Dewek senang dangdutan apa senang Al-Quran? Dan berikutnya, fa'aina tadhabun. Di situ ada kalimat di dalam ayat tersebut, fa maka aina, kemanakah, tadhabuna, kalian semuanya itu hendak pergi. Maksudnya adalah fa'aina tadhabu mukullukum fi takdibikum bihadal Quran. Kemana pula akal-akal kalian hendak pergi
di dalam mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya kalimat kemanakah kalian semuanya itu hendak pergi, maksudnya di manakah letak akal-akal kalian, di mana pula kemudian naluri kalian, di mana pula kemudian hati-hati kalian, sampai kemudian kalian semuanya itu mendustakan Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran cukup jelas, firman Allah diturunkan melalui malaikat yang mulia, bentuknya sedap dipandang mata, malaikat yang senantiasa terpercaya dan ditaati oleh malaikat-malaikat lainnya, dan Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk disampaikan kepada manusia. Berarti kalau seandainya kemudian kita melihat kenyataan seperti itu, kemana pula akal-akal manusia sampai mendustakannya? Kemana pula kemudian hati nurani manusia sampai tidak mempelajari Al-Quran? Kemana pula sampai manusia itu kemudian jauh dari Al-Quran? Kemana pula akal-akal manusia sampai tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang paling prioritas di dalam hidup? Maksudnya seperti itu. Sehingga ada firman Allah, fa'aina tadhabun, maka kemanakah kalian semuanya itu hendak pergi? Dan berikutnya, di dalam Al-Quran maka menyimpan penjelasan-penjelasan yang terang, yang gamblang. Semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berkata Abu Bakar As-Siddiq, tatkala beliau Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada utusan dari Bani Hanifah, tatkala Bani Hanifah masuk ke dalam agama Islam. Dulu Bani Hanifah masuk ke dalam agama Islam. Lantas dia Abu Bakar As-Siddiq menyuruh membacakan Al-Quran, membacakan kepada mereka yaitu Al-Quran. Dan mereka kemudian disuruh pula untuk membaca ayat yang dianggap Al-Quran dari Nabi yang palsu Musailamah Al-Kadzab. Kalau menurut riwayat ini, dulu tatkala Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang utusan dari Banu Hanifah, kemudian masuk ke dalam perkampungan kaum muslimin. Lantas pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh mereka supaya membaca ayat-ayat yang dianggap itu Al-Quran yang diturunkan kepada Musailamah Al-Kadzab. Zaman Abu Bakar As-Siddiq terdapat nabi palsu. Nabi palsu itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu mengaku bahwasanya dia itu memiliki Al-Quran seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Contoh ayat Al-Quran yang dianggap sebagai saingan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau ayat yang diturunkan kepada Musailamah Al-Kadzab, anggapan mereka itu diantaranya kalimatnya, ya di'faini binta di'fain, wahai anak katak dari dua katak, berkuaklah sesukamu. Ya, kata mereka itu adalah ayat yang menurut anggapan Musailamah Al-Kadzab itu adalah ayat yang diturunkan kepada Musailamah Al-Kadzab. Padahal kalau kita lihat, baik dari segi susunan bahasa Arabnya kacau, baik dalam segi maknanya juga kacau, baik dalam segi kemudian enak didengar dan tidak enak didengar, cukup tidak enak didengar dan tidak nyaman. Dari segi maksudnya apa coba? Wahai anak dari kedua katak, berkuaklah kalian sesukamu. Apa maksudnya? Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq kepada utusan Bani Hanifah, bacakan ayat yang kalian itu anggap itu Al-Quran, yang katanya diturunkan kepada Musailamah Al-Kadzab, yang sungguh ayat-ayat itu merupakan ayat yang tidak jelas, ayat yang tidak karuan seperti orang-orang yang mengigo. Lantas kata kemudian Abu Bakar As-Siddiq kepada utusan Bani Hanifah yang pada saat itu hendak masuk Islam dan kemudian masuk di perkampungan muslimin, terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, fa aina yudhabu bingukullikum, kemanakah kalian kemudian akal-akal kalian mencernanya? Kemana pula kemudian kalian terhadap Al-Quran? Kemana pula akal-akal kalian sampai kemudian tidak beriman kepada Al-Quran? Kemana pula sampai kalian kemudian mengikuti Musailamah Al-Kadzab, si nabi pendusta yang mengaku diturunkan Al-Quran
kepadanya. Makanya kemudian ada di dalam firman Allah ada kalimat fa aina tadhabun, kemanakah hendak pergi? Maksudnya adalah kemanakah akal-akal manusia? Kok bisa sampai kemudian mendustakan ayat-ayat Allah? Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah Al-Quran itu merupakan peringatan untuk alam semesta. Hadzal Qur'anu dzikrul li jami'in nas yatadakkaruna bihi wa yata'aduna. Sungguhnya Al-Quran ini merupakan peringatan untuk semua manusia, agar manusia mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, agar manusia menjadikan Al-Quran itu sebagai nasihat yang paling tinggi di antara nasihat-nasihat lainnya. Maksudnya bahwa in huwa illa dzikrul lil alamin, ini menunjukkan Al-Quran peringatan untuk manusia. Yang kedua, agar manusia menjadikan Al-Quran itu diambil sisi pelajarannya. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai nasihat yang tertinggi di antara nasihat-nasihat lainnya. Kalimatnya adalah in huwa illa dzikrul lil alamin. Liman sa'a minkum ayyastaqima, dan untuk siapa saja yang menghendaki dari kalian semuanya untuk menempuh jalan yang lurus. Maksudnya adalah man arada hidayata fa'alaihi bihadzal Qur'an. Barang siapa yang menghendaki petunjuk, hidayah, maka hendaklah dia berpegang kepada Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran itu adalah juru selamat, hidayah yang paling tinggi, dan tidak ada hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang tinggi bagi manusia. Artinya seperti ini. Kalau suatu saat ada manusia, kemudian dia mengaku di atas petunjuk, tapi kemudian jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah, maka ini adalah dusta. Karena petunjuk yang paling tinggi itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan juru selamat bagi kehidupan manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki untuk bisa menempuh jalan yang lurus, untuk bisa mendapatkan hidayah, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Itu Allah yang memiliki alam semesta. Laisat masyiatu mau, sesungguhnya tidaklah hidayah itu adalah keinginanmu, tapi itu semuanya adalah keinginan Allah. Jadi yang namanya hidayah memang murni betul-betul Allah yang berkehendak, bukan manusia yang berkehendak. Boleh saja mungkin manusia menghendaki dia mendapatkan hidayah, tapi jika Allah kemudian tidak menghendaki, maka kemudian itu tidak pernah akan terjadi. Ketika Anda kemudian memiliki anak, istri, keponakan, atau kawan, sahabat, teman, Anda itu berharap dia itu mendapatkan hidayah. Tapi yang masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bertugas untuk memberikan nasihat, peringatan. Adapun masalah hidayah itu memang murni betul-betul kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang terjadi, kadang-kadang manusia itu memaksakan, seakan-akan kemudian manusia itu harus mendapatkan petunjuk. Padahal yang namanya petunjuk itu urusan Allah. Allah mau memberi petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk. Jika Allah kemudian menghendaki dia sesat, maka kemudian dia tersesat. Dan kita, alhamdulillah, kalau seandainya kemudian kita mampu berpikir jernih, Anda hari ini bisa memeluk agama Islam, Anda bisa merupakan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bisa melakukan aktivitas amalan yang memungkinkan itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah murni petunjuk dari Allah, bukan itu murni dari keinginan manusia. Karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Rasulullah di dalam surat Al-Fatihah, tatkala kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, kita disuruh untuk setiap kali memohonnya kepada Allah, karena itu adalah urusan Allah. Boleh jadi mungkin manusia hari ini mendapatkan hidayah, tapi di tahun depan tidak tahu, karena Allah lah yang memiliki hidayah. Kalau Allah cabut, apa jadinya manusia? Tentunya manusia menjadi hamba-hamba Allah yang tersesat, jauh dari petunjuk Al-Quran, jauh dari jalan yang lurus. Makanya pentingnya panjenengan semuanya
tatkala mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, panjenengan kemudian merenung dengan hati yang dalam, jiwa yang dalam, bahwa hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia dan bukan kehendak kita. Sehingga ada kalimat, sekalipun kalian semuanya itu dan tidaklah kalian semuanya itu berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Anda itu bisa berada di atas jalan yang lurus. Pada surat At-Takwir. Qala Sufyan Tsauri dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa, tatkala firman Allah turun, liman sya'a minkum ayyastaqim. Jadi tatkala firman Allah ayat ini turun, untuk siapa saja yang berkehendak dari kalian semuanya untuk menempuh jalan yang lurus. Qala Abu Jahal, lantas kemudian Abu Jahal berkata, al-amru ilaina, perkara ini adalah kehendak kami. Kucing. Al-amru ilaina. Kok pikir saya siapa kucing? Jadi tatkala firman Allah ayat ini turun, liman sya'a minkum ayyastaqim, untuk siapa saja yang berkehendak dari kalian semuanya untuk menempuh jalan yang lurus. Qala Abu Jahal kemudian berkata, al-amru ilaina, perkara ini adalah kehendak kami, kata Abu Jahal. In syi'na istaqamna, jika kami kemudian berkehendak, pasti kami berada di atas jalan yang lurus. Abu Jahal pernah tatkala ayat ini turun, dia berkata, masalah ini adalah masalah kami. Jika kami berkehendak, pasti kami mendapatkan jalan yang lurus. Kata Abu Jahal seperti itu. Lantas kemudian wa in syi'na lam nastaqim, dan jika kami kemudian tidak berkehendak, kami pun tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Tatkala ayat itu turun. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'u wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian semuanya itu menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, yaitu untuk kalian semuanya bisa menempuh jalan yang lurus. Dan Abu Jahal dulu pernah menganggap yang namanya hidayah, petunjuk, seakan-akan berdasarkan kemauan Abu Jahal. Sehingga tatkala ayat itu turun, dia berkata, urusan masalah hidayah itu urusan kami. Jika kami berkehendak, pasti kami berada di atas jalan yang lurus. Jika kami tidak berkehendak, kami pun tidak akan pernah kemudian berada di atas jalan yang lurus. Padahal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru tafsiru surat At-Takwir, Allah walillahi alhamdu wal manah. Dan ini adalah akhir tafsir dari surat At-Takwir. Walillah, untuk Allah, karena Allah, milik Allah semua pujian dan semua karunia. Di antaranya itu selesai berarti surat At-Takwir sampai yang terakhir. Besok berarti surat An-Nazi'at ya. Besok berarti surat Ngabasa wa Tawalla. Ya, Ngabasa. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol, silakan. Cukup ya. Nahtimi bihadza majlis ta'lim bi tawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, saya lupa bukunya, yus supaya lah ya.